hal lain yang menjadi sorotan ketika harga sudah dilepaskan ke pasar untuk minyak goreng, terutama untuk minyak kemasan, dianggap oleh tadi dari Partai Gerindra Andre Rosiade menyatakan bahwa pemerintah sudah kalah begitu, karena seharusnya, kalau saya boleh meminjam juga ketika kami melakukan wawancara sebelumnya dengan pengamat kebijakan publik Triunis menyatakan bahwa pemerintah ini terkesan inkonsisten begitu dalam mengubah-ubah harga minyak goreng. Nah, tapi sebelumnya kita akan terlebih lagi melihat apa yang sedang berlangsung rapat kerja bersama dengan Menteri Perdagangan dengan Komisi 6 DPR. Silakan Pak Nyoman Parta. Pimpinan beserta seluruh Bapak Ibu anggota Dewan, Pak Menteri yang saya hormati, banyak sekali sudah disampaikan oleh teman-teman anggota Dewan yang terdahulu. Saya ingin menyampaikan, tentu saya harus memberikan apresiasi terhadap upaya yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan, walaupun dengan berbagai peraturan yang dibuat tentu diniatkan untuk membuat tata kelola minyak goreng lebih baik, walaupun hasilnya tidak maksimal sampai sekarang. Kita merasakan rakyat lelah, Pak Menteri. Jadi lelah karena sengkarut minyak goreng ini berjalan panjang. Pertama kali saya bicara tentang minyak goreng ini tanggal 5 November. Waktu itu harganya sudah 20.000. Jadi itu sudah 5 bulan lebih. Jadi wajar rakyat sangat lelah dalam urusan sengkarut minyak goreng. Di samping memang harga yang tinggi tentu membutuhkan uang yang lebih banyak. Kita juga lelah secara psikis karena kita semua mengetahui bahwa negara ini adalah penghasil minyak goreng terbesar di dunia. Berulang-ulang disampaikan oleh seluruh kita. Tetapi faktanya minyak gorengnya langka, antriannya panjang, bahkan sampai memakan korban jiwa. Pak Menteri yang saya hormati, mungkin lebih tepat untuk mengingatkan kita, jadi konstitusi kita sudah begitu jelas bahwa cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara, dan selanjutnya diberikan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Jauhnya nilai pengharapan dengan nilai kenyataan ini membuat kita semuanya mengalami situasi yang sangat tidak pasti hari ini berkaitan dengan persoalan minyak goreng. Pak Menteri, sesungguhnya kebijakan tentang DMO itu sangat bagus, tetapi prakteknya tidak terjadi. Kami sesungguhnya dengan hitung-hitungan DMO itu kita seharusnya bisa mandi, kita bisa mandi minyak goreng. Tetapi faktanya tidak terjadi. Belum apa-apa, sekarang sudah dicabut dengan Peraturan Menteri nomor 11. Yang kami ingin pertanyakan lebih awal, Pak Menteri, karena sekarang dalam ketentuan Peraturan Menteri nomor 11 bahwa yang head hanya untuk minyak curah, sekali lagi, yang head bersubsidi hanya untuk minyak curah, ini tolong dipastikan karena subsidinya ini melalui produsen, tidak tunai atau tidak bentuk bansos langsung kepada rakyat yang membutuhkan, yang pantas layak untuk diberikan. Karena ini diberikan melalui produsen, tolong dipastikan bahwa subsidinya ada, barangnya ada. Jadi jangan sebaliknya, subsidinya ada, nanti barangnya tidak ada. Nah ini tolong betul-betul dipastikan Pak Menteri. Dan selanjutnya Pak Menteri, mempertegas yang telah disampaikan tadi oleh Pak Darmadi, bahwa minyak curah bersubsidi ini sangat mudah untuk dilakukan pengemasan. Sangat mudah dilakukan oleh pengemasan, dan ini harus Bapak pastikan bahwa nanti
minyak bersubsidinya telah dilakukan lewat kebijakan HET, tetapi barangnya tidak ada. Karena seluruhnya atau sebagiannya dikemas. Nanti lagi kita akan mengalami situasi kelangkaan dan kepanikan seperti selama 6 bulan ini. Kira-kira itu Pak Menteri, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut Pak Amin. Terima kasih pimpinan, teman-teman anggota. Saat suhu tubuh naik, cairan tubuh hilang lebih banyak. Pocari Sweat, jaga cairan tubuh. Utska. Dewi Sri dan warga desa Lembah Ajaib bersiap menyambut panen raya. Tiba-tiba, Kalawaran dan pasukan hama datang menghadap. Siapkan semua panen kalian yang berharga. Aku akan kembali. Marjan, bangkitkan harapan. Nih, gue mau beli ini nih, men. Ajuin online aja, bro. Pakai ini. Ini? Weh, gokil. Thank you, man. Dewi Sri dan warga desa Lembah Ajaib bersiap menyambut panen raya. Tiba-tiba, Kalawaran dan pasukan hama datang menghadap. Siapkan semua panen kalian yang berharga. Aku akan kembali. Marjan, bangkitkan harapan. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Apa? Ayam pop? Yang ayamnya gurih. Sambalnya nagih. Yes! Baru! Indomie goreng rasa ayam pop. Marka pop. Dengan bumbu rame rempah. Pop. Marka pop. Marka pop. Pop. Mie bulat-bulat nyoy. Indomie. Khas Sumatera Barat. Indomie. Dengan sambal. Pedas nendang. Rempah pedasnya bikin pengen nambah. Indomie goreng rasa ayam pop. Rempah pedasnya pop. Marka pop. Dewi Sri dan warga desa Lembah Ajaib bersiap menyambut panen raya. Tiba-tiba, Kalawaran dan pasukan hama datang menghadap. Siapkan semua panen kalian yang berharga. Aku akan kembali. Marjan, bangkitkan harapan. Saya akan selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. This is really amazing. Formula baru yang ditingkatkan membantu Novamin bekerja lebih baik, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Sekarang tidak perlu khawatir lagi, karena sudah ada Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Saya senang sekali dengan kehadiran Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Dewi Sri dan warga desa Lembah Ajaib bersiap menyambut panen raya. Tiba-tiba, Kalawaran dan pasukan hama datang menghadap. Siapkan semua panen kalian yang berharga. Aku akan kembali. Marjan, bangkitkan harapan. Saat suhu tubuh naik, cairan tubuh hilang lebih banyak. Pocari Sweat, jaga cairan tubuh. Utska. Lagi ngapain, men? Ya lagi ngantri. Buka tabungan online aja.
Karena Bapak tahu di mana tempat kebunnya, di mana tempat usahanya, pabriknya, di mana gudang-gudangnya, semuanya tahu gitu. Jalur distribusinya semuanya tahu. Pasti tahu lah dan punya data gitu. Karena bukan barang baru, ini sudah tugas rutin. Jadi mestinya namanya wibawa aturan itu kalau sanksinya itu benar-benar diterapkan. Tapi saya sampai sekarang nggak mendengar itu. Siapa sesungguhnya pelanggarnya, diumumkan di mana, siapa saja, dan sanksinya apa begitu. Bahkan ketika saya membaca ada temuan 1,1 juta ya penimbun itu di mana Medan itu. Tapi sampai sekarang kok nggak ada sanksi yang diberikan. Yang minimal kalau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 107 itu mau dikasih sanksi 5 tahun penjara atau 50 miliar misalnya. Ternyata nggak ada juga. Nah nanti saya mau jawaban itu Pak. Itu yang pertama Pak. Jadi pengumuman pelanggarnya dan bentuk sanksi yang sudah atau akan diberikan kepada para pelanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah kemudian yang kedua Pak. Dengan kebijakan yang baru ini, di mana subsidi untuk yang HET 14.000 ini itu nanti akan diambilkan dari dana BPD PKS, itu saya kira akan menimbulkan permasalahan baru Pak. Ya, karena setahu saya mestinya dana BPD PKS itu kan terutama itu difungsikan untuk replanting kebun sawit rakyat. Ya. Biodiesel juga, tapi seharusnya keberpihakan pada rakyat itu di sini harus lebih diutamakan, karena ternyata memang saya baca dari 110 triliun yang dikumpulkan dari bulan Juli 2015 sampai akhir 2021 itu 139 triliun sendiri atau 79% itu digunakan untuk program subsidi biodiesel. Dan itu yang menepi lagi-lagi pengusaha besar semua Pak, sementara yang 4,7% yang digunakan untuk replanting. Nah saya khawatir dengan ini diambil untuk subsidi ini, nah nanti program replanting ini malah akan terbengkelai gitu Pak, atau kurang terperhatikan lagi gitu. Itu yang kedua Pak. Kemudian yang ketiga, saya membaca Pak ini di media, saya ikuti begitu. Ini beberapa waktu belakangan ini, apalagi menjelang Ramadan, ini 9 dari 15 bahan kebutuhan pokok terus naik harganya. Walaupun tadi Bapak ada yang mengatakan sudah kembali turun ya. Ini mohon nanti kira-kira langkah strategis ataupun taktis apa yang akan dilakukan oleh Kemendak. Kemudian yang keempat, khusus terkait dengan kedelai ini Pak ya. Ini kan berbeda sekali dengan krisis minyak goreng, di mana produksi kita hanya mampu mengcover 10% kebutuhan. Kebutuhan kita 3 juta ton, sementara produksi kita 300.000, bahkan tahun ini turun menjadi 200.000. Ya, 200.000 ton. Ya, sementara kita mengetahui produsen kedelai terbesar ada Brasil, Argentina, kemudian Cina, India, Amerika Serikat. Nah, Bapak waktu itu kan mengeluarkan statement yang menurut saya ini juga banyak dikritik oleh publik, karena kedelai di Cina banyak digunakan untuk pakan babi begitu. Itu menurut saya juga mengundang kritik publik lah statement Bapak itu. Nah saya menawarkan Pak, ini mengusulkan kan Cina sama India itu kan termasuk juga konsumen batu bara besar dan mereka sangat membutuhkan. Sementara kita juga produsen batu bara terbesar. Nah bagaimana dengan mekanisme yang ada itu kita melakukan tawaran untuk barter begitu. Ya kedelai dengan batu bara. Barangkali ini nanti bisa menarik Pak ya bagi negara-negara produsen kedelai besar seperti khususnya Cina dan India. India Pak. Kalau India Pak, Brasil, Argentina, ya. Pak, Kalau pakai mic, kalau Pak, bicara kamu harus pakai mic karena ini ada yang minta online maaf, juga Pak. mengikuti. Jadi Cina itu yang membeli
kedelai paling besar. Mereka menghasilkan sekitar 15 juta, mereka impor 110 juta. Nah, jadi ini yang jadi kalau kita bisa tukar cuma sama Cina. Cina pun impor besar. Jadi penghasilnya adalah Amerika, Kanada, Brazil, Argentina, dan kemudian Paraguay dan Uruguay kecil-kecil. Jadi ini yang menjadi permasalahan, Mas. Sedangkan India tidak memproduksi kedelai. Dan kita sekarang sama Cina itu, kita juga menjual batu baranya juga angkanya tinggi sekali. Kita tuh surplus 3,5 miliar bulan lalu, salah satunya penunjangnya adalah batu bara, $400. Mungkin Pak Menteri ini kalau ditanggepin satu-satu jadi panjang intinya sekali. Singkatnya gini Pak, karena memang di silakan, konstituen di dapil saya ini juga banyak Pak produsen tempe ini Pak, yang mereka sangat menjerit. Dan ini bukan sekedar untuk konsumsi, tapi untuk kehidupan. Gitu Pak. Jadi kami memang mohon langkah yang strategis dari Pak Menteri untuk menangani masalah kedelai ini. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita ke Pak Nyat Kadir. Terima kasih Pak Pimpinan, yang terhormat pimpinan, Bapak Ibu anggota DPR RI, Pak Menteri, Pak Wakil Menteri Perdagangan, Pak Dirjen, dan seluruh staf yang hadir. Apresiasi terhadap klarifikasi Bapak tadi ya, dan permohonan maaf ya. Tidak bisa hadir ya. Tapi ini menurut saya tidak cukup ya. Kami mengharapkan nanti di rapat gabungan Komisi 4, Komisi 6 dan Komisi 7 Bapak bisa hadir deh. Ya. Dan itu bisa diklarifikasi seperti tadi. Enggak, tidak ada kesan menghindar atau melecehkan anggota DPR RI. Yang kedua, prihatin atas meninggalnya salah satu warga kita karena antrian ya minyak goreng ya di Samarinda. Saya lihat semalam di TV ya, tapi kita tidak bisa salahkan siapa. Mari kita doakan saudara kita yang meninggal ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga husnul khotimah. Amin. Yang ketiga, kita dapat menerima kebijakan baru ya yang diputuskan oleh pemerintah karena kegagalan upaya-upaya yang dilakukan Kemendak. Saya kira kita apresiasi ya, tapi ternyata kita tak bisa melawan pasar ya. Hukum pasar, disparitas harga global dengan Indonesia, sehingga saya kira mafianya bermain di sini lagi. Munculnya mafia itu penimbunan, ya, penyeludupan segala macam. Dia ambil kesempatan ini, ya, karena kebijakan itu sangat bagus sebenarnya, ini menolong rakyat, tetapi ternyata kita tidak cukup kuat, ya, belum cukup kuat untuk itu. Nah, yang kelima itu kebijakan baru, ada harga eceran tertinggi ya minyak goreng curah ya yang disubsidi 14.000. Kami ingin memberikan saran kepada Bapak nanti Satgas Pangan dan dibantu oleh pihak kepolisian ya untuk mengawasi ini yang benar Pak, karena ini dia khawatirkan black market itu kan, black market bisa saja dijual lebih tinggi dari itu atau muncul oplosan-oplosan itu. Nah ini harus diawasi benar oleh pemerintah besar serta Satgas. Jadi kebijakannya sudah, menurut saya sudah tepat lah, sudah bagus, tapi tetap yang namanya mafia
sangat sulit untuk kita berantas ya, tidak cukup kuat kita. Kemudian saya melihat perlu sosialisasi lagi tentang harga minyak goreng kemasan ini, karena masih banyak yang kaget kok harganya jadi 23 padahal sudah 2 hari ya, cuma nak nyampe beritanya barangkali di mana ya, dari Tasikmalaya. Kaget harganya jadi 23.000 ya, karena harga keekonomian hukum pasar kan seperti itu ya Pak ya, menjadi 23 atau 24 atau 25. Nah itu pun kalau menurut para pengusaha produsen itu untungnya cuma sekitar 5% saja. Jadi ini perlu sosialisasi lagi Pak ya. Kemudian yang terakhir, kami kira Pak Ketua pimpinan kita perlu bentuk panja, ya, panja pangan kah? Kalau soal panja komoditas sudah ada ya, tinggal mengaktifkan lagi, membantu ikut mengawasi Pak Menteri di lapangan ya, karena menghadapi Lebaran. Bulan puasa dan Lebaran ini pasti ada kenaikan, itu sudah. Komisi 6 DPR masih menyoroti tentang mekanisme harga minyak goreng kemasan yang sudah dilempar dalam mekanisme pasar, dan informasi berikutnya terkait dengan rapat kerja Komisi 6 bersama dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi akan hadir dalam program Kompas Petang sesaat lagi. Saya Auda Chandra pamit, sampai jumpa. Dewi Sri dan warga desa Lembah Ajaib bersiap menyambut panen raya. Tiba-tiba, Kalawareng dan pasukan hama datang mengacau. Siapkan semua panen kalian yang berharga. Aku akan kembali. Marjan, bangkitkan harapan. Kedelai hitam spesial kecap sedap. Kemasan double sachet cuma Rp1.000. Beli 6 gratis 1. Looks good, taste good. Kedelai hitam spesial kecap sedap. Kemasan double sachet cuma Rp1.000. Beli 6 gratis 1. Looks good, taste good. Dari Wings Food. The wait is over. MotoGP has finally come back to Indonesia. Jadilah saksi sejarah setelah penantian 25 tahun ajang MotoGP. Pertamina Grand Prix of Indonesia. Tonton langsung di Pertamina Mandalika Circuit Jumat sampai Minggu 18-20 Maret 2022. Dapatkan segera tiketnya. For more tickets info and updates, follow us on Instagram @TheMandalikaGP. Halo Indonesia, kita investigasi inovasi terbaru di Pizza Hut. Dimsum, itu dia pizzanya. Sungguh kombinasi yang belum pernah ada. Ini pizza dimsum atau dimsum pizza? Pizza Hut emang selalu lebih baru. Hidup butuh keseimbangan, seperti Sosof, paduan seimbang Nature Plus Technology. Ampul angkat noda, rawat baju. Gimana ladies? Bersih banget. Tangan tetap lembut. Sosof dengan Nature Plus Technology. Wingscare. Samsung Galaxy S22 Series 5G. Get it now. Ibu Puan, sebagai seorang ketua DPR, manfaat IPU itu di Indonesia itu apa? Tentu saja kita bisa mengambil kepemimpinan global. IPU ini kan 178 negara. Ada beberapa fokus isu. Perubahan cuaca atau climate change menjadi isu internasional selain pandemi COVID-19 ya. Ikuti selengkapnya Dialog IPU bersama Ketua DPR RI Puan Maharani, Jumat 18 Maret pukul 2 siang, dipersembahkan oleh Halo Indonesia, kita investigasi inovasi terbaru di Pizza Hut. Dimsum, itu dia pizzanya. Sungguh kombinasi yang belum pernah ada. Ini pizza dimsum atau dimsum pizza? Pizza Hut emang selalu lebih baru. Jangan now, gak perlu kepak. Buka rekening.bri.go.id. Daftarnya di situ, jangan ragu-ragu. Siapkanlah ID-mu, foto video
Gue pengen minum kopi racikan barista. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Buktiin sendiri. Dari Wings Food. Rahasia gue, Poshman Roll On. Cowok berkeringat, biasa. Bau badan, gak banget bro. Baru, Poshman Roll On Active Cool. Lawan 99% bau badan. Active Sense, wangi tahan lama. Poshman Roll On. Tersedia Deo Lotion Sachet. Live. Halo Indonesia, kita investigasi inovasi terbaru di Pizza Hut. Dimsum, itu dia pizzanya. Sungguh kombinasi yang belum pernah ada. Ini pizza dimsum atau dimsum pizza? Pizza Hut emang selalu lebih baru. Ibu Puan, sebagai seorang ketua DPR, manfaat IPU itu di Indonesia itu apa? Tentu saja kita bisa mengambil kepemimpinan global. IPU ini kan 178 negara. Ada beberapa fokus isu. Perubahan cuaca atau climate change ini jadi isu internasional selain pandemi COVID-19 ya. Ikuti selengkapnya Dialog IPU bersama Ketua DPR RI Puan Maharani, Jumat 18 Maret pukul 2 siang, dipersembahkan oleh kemunculannya membius banyak orang. Siapakah dalang fenomena Crazy Rich? Besar harapan saya, masyarakat Indonesia bisa memaafkan semua kesalahan saya. Selengkapnya dalam Rosi, terpesona Crazy Rich abal-abal. Kamis 17 Maret pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Luar Hitam Baru, enggak kemanisan, mantap. YouTuber Atta Halilintar diperiksa kasus penipuan berkedok trading dengan tersangka Doni Salmanan. Setelah diancam dipanggil paksa, Mendag hari ini hadir di DPR membahas kelangkaan minyak goreng.